wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, we Tetung Tien Rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Angkat tangannya, rapatkan jari-jarinya. Salam Pancasila. Merdeka. Yang kami muliakan para pandita lanang istri Dharma Daksa yang sampun mereka suci, Bapak Menko Pemda yang sangat kami hormati, Bapak Staf Khusus Presiden Pak Ari Dupayana yang saya banggakan, para tokoh umat, para pandita pinandita seluruhnya yang hormati, para umat sedharma, saudara-saudara sebangsa setanah air, para tokoh lintas iman. Hari ini kita melaksanakan Tawur Agung ke sana dengan tema Sat Cit Ananda untuk Indonesia Jaya, Sat Satya kebenaran. Kita ingat sesanti bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Tadhana Dharma Mangrua. Dharma quote artinya kebenaran, Dharma agama, Dharma negara, Dharma sastra, Dharma tula, berdiskusi, Dharma yatra, dari tempat benar ke tempat benar, Dharma gita, budaya, Dharma yuda, bertempur dengan benar, melawan hawa nafsu, Dharma dana, anggarannya juga benar, ujungnya Dharma Santi, siklus kehidupan benar, sampai kalian kubur kita benar. Satya, Cit artinya kesadaran. Mari kita tumbuhkan kesadaran kita, baik pikiran, logika kita, dan gunakan hati kita. Inilah yang jadi PR kita sekarang. P, pemimpin, R-nya rakyat. P, pinandita, pandita, R-nya rakyat. Panis riwatnya, public relationnya. Jangan terbalik-balik jadi RP, rupiah penting, tapi dicari dengan cara yang benar. Sat Cit Ananda artinya kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli. Oleh sebab itu, kebahagiaan kita duduk bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Siapapun kita dalam Bhinneka Tunggal Ikaan, berbeda dia, tapi tetap bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tahun ini, bulan ini, kita akan memilih pemimpin nasional, Presiden Republik Indonesia, Kepala Negara. Ibarat Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini pilotnya Pak Jokowi, kopilotnya Pak Ma'ruf Amin. Ada pramugaranya, ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga. Ada pramugarinya Bu Ani dan yang lain-lain. Kita penumpangnya. Kita berdoa agar pesawat mendaratnya nanti sempurna. Kemudian nanti pilot penggantinya akan membawa Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, kita umat Hindu bersama-sama tokoh agama semuanya menyerukan agar Indonesia tetap damai, siapapun yang menjadi pilihan rakyat. Kita ingatkan pemimpin yang bisa melaksanakan dharma kebenaran, membela jujur, benar dan adil. Kemudian tentu yang tidak tamat, yang tidak korup, dan terakhir pemimpin yang tidak kacang lupakan kulit. Oleh sebab itu ajaran dharma, ajaran kebenaran, ajaran ketuhanan, ingat kita selaku umat Hindu ingat Pancasila, ingat dasar agama kita, ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ingat Tuhan berarti ingat kemanusiaan, saling menghormati satu dengan yang lain. Kemudian tentu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bila ada persoalan, ada masalah-masalah, kita selesaikan dengan musyawarah menuju keadilan. Seperti apa yang kita lihat sekarang, para pandita kita kompak, ada Dharma Daksa, ada Empu Acharyananda, betul-betul duduk dan berdoa untuk kita bersama-sama di Prambanan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menumbuhkan kesadaran
mengikuti petunjuk para catur guru kita, ibu bapak kita di rumah, agar anak-anak kita jadi anak-anak yang betul-betul mengerti dan tahu akan dirinya, bangga jadi Hindu, bangga jadi anak bangsa. Ini ingat dharma agama, pancasradanya, pancasembahnya, pancagitanya, pancernya. Ingat Tuhan Maha Kuasa. God bless with us. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ingat Pancasila sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai Pancasila kita tidak bumikan di tanah Indonesia ini, di tanah air kita. Sila pertamanya ketuhanan, apapun agamanya, kita saling menghormati. Orang yang iman takwa serada bakti, tentu dia bisa punya etika, bisa menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menyuntingi hak asasi manusia. Kemudian tentu juga ingin bersatu padu. Kata kuncinya adalah bersatu padu, karena karakter dasar utama adalah jujur dan disiplin. Jujur ini penting, sehingga kita membutuhkan pemimpin yang bisa diteladani. Para pemimpin umat yang bisa diteladani. Nanti kalau pemimpinnya berdiri, tentu rakyatnya akan berdiri. Pemimpinnya akan bergerak ke utara, rakyat juga akan ke utara. Arah, tujuan, dan sasarannya kita ingin mencapai cita-cita negara kita nih, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan tujuannya tentu melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kita mensejahterakan dan jaga ketertiban. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Menteri, pada Pak Menteri Agama, Pak Menteri Menko PMK, dan semua pemerintah Presiden Jokowi, di mana Sekolah Tinggi Agama Hindu Klaten sudah menjadi Sekolah Tinggi Hindu Negeri. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar para tokoh-tokoh dan yang menjadi teladan. Saya rasa ini kata kuncinya adalah semua umat di muka bumi ingin aman, ingin damai, ingin sejahtera dan bahagia. Itu semua kita ingin tahu. Kita punya sesanti juga aklamasi. Kita punya Wasudeva Ketum Belakang. Kita akulah kau adalah aku. Kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat beragama, maka kita saling menghormati. Selamat Hari Suci Nyepi. Saya ulangi, selamat Hari Suci Nyepi. Karena suci, pikiran bersih, hati bersih. Dumugi Rahayu Suksma. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, 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 sancai, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Angkat tangannya, salam Pancasila. Merdeka, Suksma. Adalah sebuah koreografi musikal yang terilhami dari adat dan tradisi yang telah terpatri dalam jiwa masyarakat Jawa yang selalu mengagungkan kebesaran Dewa Siwa sebagai pemberalinas segala sesuatu yang sudah usang tidak layak berada di dunia ini, sehingga harus dikembalikan ke asalnya. Iwang Widiwasa. Di Nusantara ini Dewa Siwa dipuja dengan banyak cara. Salah satunya dengan nama Siwaya. Dan Dewa dikenal dengan nama
Dewa Hara, Yang Chandra, Sangkara, Siwa, Nataraja, Sarwa, Satya, Siwa, Sugata, Kala, Mahakala, Wanadewa, Madikaya, Dwaka, Rama. Iwang Siwasiri mengatakan beliaulah pemberian keberuntungan yang baik hati, ramah, suka dan aman, menyenangkan, memberikan banyak harapan. Maha Siwagrahala sebagai tempat yang disucikan umat manusia, Prambanan sebagai istana atau rumah jiwa. Karya ini mencoba menghadirkan sebuah koreografi musikal dalam alur dan rasa, dalam suasana penuh keagungan, serta pemujaan. Karya ini disajikan dalam bentuk garap budaya yang didukung oleh 7 penari dalam satuan rasa, gerak, dan musik gending yang mengiringi. Sutradara dan penulis naskah Sugeng Sabta Wahyasa SAG MPD. Penata tari Iluh Putu Yardani Astuti MD. Penata iringan Murianto. Penata rias dan busana Fitria Ayu Sintaningsih Sarjana Pendidikan. Diproduksi Sekolah Tinggi Hirudarma Klaten, Jawa Tengah.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Koordinator Staf Khusus Presiden, Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Hari Dibawayana, Ketua Umum Pengurus Harian Parisuada Hindu Dharma Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya, Direktur Pendidikan Hindu Dinas Dijen Bimas Hindu, Bapak Trimo, Bapak Gubernur Jawa Tengah, dalam ini diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Ibu Manggar Sari Ayuwati. Yang saya banggakan, Ketua Panitia Perayaan Nyepi Nasional, Bapak Brigjen TNI Kedut Gede Wetan Pastia, General Manager TBC Prambanan dan Ratu Boko, Bapak Kolonel Laut Igusti Putu Murah Sidana, anggota Forkopimda Provinsi Jawa Tengah yang hadir, para pimpinan Ormas Hindu tingkat nasional, para pimpinan organisasi lintas agama, dan untuk selalu yang saya muliakan dalam setiap tindakan dan keputusan kita, membangun kesadaran akan keberadaan diri kita, serta kebahagiaan bersama dalam mencapai kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari beragam suku, etnis, budaya, dan agama. Kita harus menghadapi kemajuan tersebut dengan membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan masing-masing Indonesia. Terutama pada tahun ini kita akan memasuki masa transisi pemerintahan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Umum BHDI, dan ini tentu saja suatu peristiwa yang belum Om Swastiastu. Saya ulang sekali, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salut dan salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ide sane rumaga suci sang pemuput ya jemana pada upacara pecaruan pada hari ini. Jadi ya jemananya ini semua, tidak ada satu-satu kebersamaan indah bukan main yang disebut dengan ya jemana ngarannya wiku watek puja. Jadi para pendeta yang memuja. Pada kesempatan ini yang saya muliakan dari wakil pemerintah, Bapak Menteri Koordinator PMK Pak Muhajir, saya baru sempat tatap muka Pak, karena buku Bapak banyak saya baca. Saya juga dari dunia kampus, kemudian dari staf sus Gung Hari Dibawayana, dari Parisuada ya, kalau bolak ke Rakanda saya, kemudian dari perwakilan pemerintah Jawa Tengah yang diwakili Ibu, terima kasih Ibu, dari Kementerian Agama Pak Trimo. Demikian juga undangan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini untuk pertama kalinya saya bisa hadir dan berdiri di pelataran candi yang sangat agung ini. Candi yang mengandung satu kekuatan historik, teologis, mistis,
sosiologis dan solidaritas di sebuah bumi di Jawa Tengah yang bernama Mataram. Mata artinya bumi, Ram artinya selamat. Pada dua dinasti besar zaman dulu. Semalam sudah sempat saya sampaikan tentang toleransi dan moderasi beragama. Ada dua kekuatan besar, Sailendra dan Sanjaya. Menurut saya pribadi tidak pernah ada dialektika dan polarisasi, tapi mereka bekerja sama. Candi ini Bapak Ibu sekalian mengandung satu kekuatan yang luar biasa. Dia hadir tidak hanya sebagai sebuah monumen, tapi dia hadir selain tontonan, tuntunan, tatanan, dan mesti digali nilainya untuk menjawab tantangan dan tuntutan zaman. Maka oleh sebab itu, upacara yang dilakukan pada hari ini bukan hanya bersifat festival, tapi sebuah investasi spiritual di mana manusia sebagai puncak kemanusiaannya sadar bahwa dia tidak hanya hadir dari unsur fisikal atau faalnya, tapi dia juga hadir dalam unsur psikisnya, sekaligus hadir sebagai unsur spiritnya. Jadi kalau boleh saya sitir dari seorang filsuf, mungkin agak liberalis orangnya, tapi di Hindu, ketika manusia lahir dari rahim seorang ibu, maka proses hewani dimulai. Maka dalam teks sastra, di dalam susastra Weda, Jan mane jayate sudra dwija sangkaret utyate. Mengapa? Karena kelahiran badan ini Bapak Ibu sekalian, kehadiran alam semesta ini adalah kolaborasi dua kekuatan di dalam ajaran Samkhya yang disebut Purusa dan Prakrti. Purusa adalah unsur kesadaran, consciousness, dan Prakrti unsur ketidaksadaran yang disebut Maya Siretatwa, disebut dengan unconsciousness. Dalam bahasa Jawa penjenengan bilang yang satu bernama Atutur, yang satu bernama Aturu. Atutur artinya kesadaran. Bagaimana kedua peristiwa benda ini, instrumen ini menyebabkan orang lahir menjadi sudra? Tegas di dalam susastra Bhagavad Gita dijelaskan, matra separsa kontea situsna suga dukada agama payeno nityam titiksa berata. Ketika terjadi persenyawaan antara spirit yang suci murni dengan unsur maya siretatwa, terdiri dari unsur alam pikiran dan alam fisikal, disitulah sang roh mengalami suka dan duka, bahagia dan derita, panas dan dingin, tapi tidak kekal adanya. Situs nasuka dukada agama payeno nityam, tidak langgeng dia, datang dan pergi. Maka itu kesadaran bahwa suka dan duka datang dan pergi menjadi modal dasar bagi kehidupan kita. Bagi seorang yang berjiwa stita pratnya, yang ajak pada perjalanan rohani, dia tidak akan pernah masuk larut dalam kedua lautan suka dan duka itu. Dijelaskan di dalam Gita, stita pratnya sakabasya samadhi tasya kaisawa. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, seiring tumbuhnya material fisikal, berkembangnya mental, maka muncul kesadaran insani. Proses manusia dimulai
lahir proses hewani. Makanya di Hindu ada sarira samskara. Memanusiakan manusia, puncaknya kalau di Bali upacara potong gigi, menghilangkan satriku. Tetapi manusia tidak hanya butuh bagaimana dia memenuhi hasrat faal biologisnya, hasrat mentalnya, tapi ada yang paling tinggi yang harus dia isi adalah kebutuhan spiritualnya. Maka pada saat itulah sesungguhnya manusia itu adalah dewani. Kalau saya pinjam dari saudara-saudara muslim, agama sahabat ilahi. Jadi hakikat manusia adalah ilahi. Kehadirannya ke sini, nilai universalnya apa? Kebetulan sempat mengajar studi-studi agama di kampus, bahwa manusia hadir di bumi ini adalah teralienasi dari kampung Firdausnya. Maka itu dunianya ini harus dibentuk bagaimana cetak biru surgawi itu. Jadikan dia taman Firdaus. Kalau boleh saya sitir di agama sebelah untuk menguatkan literasi dan narasi kita, di situ dijelaskan, kuciptakan diriku secitra dengan dirimu karena aku kudus, kuduslah kamu. Jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Saudara muslim mengembalikan sifat-sifat pada fitrahnya, dan yang lebih entitas paling tinggi adalah sifat-sifat anifiahnya. Maka di dalam agama Hindu dalam rangka mewujudkan itu bukan hanya sebuah pernyataan, harus kenyataan. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih, manusia adalah limited edition insan yang diciptakan Tuhan yang terakhir. Dia berada antara buta material, kala bentuk, kala energi, kala adalah waktu. Maka itu dengan cara apa dia menghadir ke muka bumi ini, dengan itu pula dia harus mengembalikan dirinya pada hakikatnya. Ibaratkan kita akan mengeluarkan asin pada ikan, maka kita rendam dengan ikan asin. Ibaratkan telinga yang masuk air, akan kita masuki air untuk mengeluarkannya. Maka dengan demikian, karena badan fisikal kita berasal dari alam, sebelum dia lahir dia ibu biologis sebagai matriksnya, tapi begitu dia lahir ke muka bumi, alam semesta inilah matriksnya, disebut dengan ibu pertiwi. Tanpa ibu pertiwi kita tidak akan bisa melangsungkan kehidupan ini, terutama menggunakan badan kita untuk berkarma. Maka saya punya istilah, untuk apa atman atau roh diberikan badan? Untuk bisa berkarma. Untuk apa badan ini diberikan atman? Agar hidup ini bermakna. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya punya joke. Ketika badan ini jadikan istana, maka atman menjadi Narayana. Tapi ketika badan ini jadi penjara, maka atman menjadi narapidana. Disinilah kita banyak memenjarakan atman-atman kita, hanya sekedar kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi renahan kita. Maka kita diajak untuk mulat sarira, self-understanding. Maka casing yang membentuk kita, Buana Agung ini, di mana badan kita ini dibangun oleh unsur Pancamahabhuta yang disebut dengan Bhuta Matra, yang menghasilkan energi prana matra, dan hal yang paling kekal adalah Yaja Mana Matra di dalam ajar Siwa Astamurti. Maka ini harus kita melakukan konservasi investasi. Salah satunya adalah kegiatan ritual budayanya Pecaruan.
pada hari ini. Mahayu Hayuning Buwono. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada Maitreya Upanishad mengatakan, dengan apa semua yang ada ini berkembang. Ya, dari mana semua yang ada ini mengada, dengan apa yang ada ini berkembang, dan kemana yang berkembang ini kembali, itu adalah aku. Aku sebagai simbolik yang bersifat universal adalah apa yang ada di belakang kita. Di belakang saya, di hadapan Bapak, Param Brahma Prambanan. Sempat dalam Zoom meeting saya bicara dengan Pak Haris Munana, mungkin saya utak-atik gaduh kayak orang Jawa. Sebenarnya candi-candi Jawa Tengah adalah hijrah pilgrim kita, yatra kita menuju pada sebuah kelepasan. Mulai dari pawon dapur, di dalam ajaran Sarira Kunam itu dapur itu ada pada Nabi kita, ada mendut, ada redaya kasih sayang, itu ada pencerahan Borobudur bara baduur, bumi sambara, kebudaan. Siapa yang tercerahkan menjadi Buddha, dari pencerahan itulah kita akan mengalami pelepasan. Param Brahma Prambanan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, udah sampai di situ, maka disinilah alam ini kita berikan. Seperti kisah tadi, apa yang diberikan oleh Tuhan harus kita kembalikan. Maka bahasanya mengembalikan sama dengan tawur, membayar. Padahal caranya ini mancekelut nih pakai wedes. Jadi konsep pengembalian untuk pemeliharaan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari bersama, di tengah perubahan sosial, agama menjadi komoditi. Ya. Hendaklah kita menjadi arif dan bijaksana, kita kembali ke dalam yang paling hakiki. Maka dari itu tawur inilah mengembalikan ke alam, untuk kita bisa melakukan penjarahan kita menuju alam pembebasan. Inilah samhara peleburan. Maka besok kita nyepi, kita melebur buana alit kita, sehingga kita ngembak geni dari api nafsu. Pambangan Cangkil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya di Jawa. Tari ini diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu di dalam adegan perang kembang. Tari ini menceritakan antara ksatria melawan raksasa. Ksatria yang selalu berpegang pada dharma, kebenaran, lemah, lembut, dan bijak. Raksasa yang menggambarkan antara kemurukaan yang merajalela. Di dalam pementasan adegan perang kembang ini biasanya dikeluarkan di tengah atau di padat song. Perang antara ksatria Pambangan melawan raksasa ini sangat antronik. Dalam adegan ini bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalam menggerakkan wayang. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi M.A.P. karena harus melanjutkan perjalanan dinas, tidak bisa menemani Bapak Ibu Madharma dalam upacara tawur kesam. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Pak Menko yang telah berkenan hadir
di kesempatan siang hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangka-angkaan pasti kalah dengan kebaikan.
Demikian persembahan terakhir pabangan sate yang telah duduk bersama, dan sebagai penutup acara seremonial pada kesempatan ini kami mohonkan dengan hormat Bapak Koordinator Staf Khusus Presiden dan juga Bapak Direktur beserta tamu undangan untuk berkenan foto bersama untuk mengambil ini. Om Swastiastu. Memiliki nafas nausikap. Masuk kilanggeng. Uki rahayu. Papan wonten indang budaya ingkang adilipun. Kadya sekartan po sami menawi wonten ing budaya asasanti lestarining budaya lestarining negeri wonten ing upacara taun kesana sampurna tindakaken lan wonten madyaning satengahing sak bagas koro wonten saninggiling pustaka. Aku iklan sekawan kang salah tengah pasang bekatan ingkang minangka mamahayu ayuning bawana
ugi samangke wonten banten ingkang rinakit pining juru saji pemageng kapul Surakarta wontenipun tumpeng golong jagat uter-uter gorengan petopit jangan menir sesadike papat ingkang arupi papan kontring sisih len katur dumateng Kanjeng Ratu Dewa Dewi Kalayawati Putri Dewi Durga ingkang mapan wonten ing alas kedaton Kendo Wahono sesaji kang arupi kendhele gesang tekok bakal ingkang sampun rinati wonten ing ulang sapi ayam pentas bumbon topak sekar saking matahari Purwonegoro tasaipun songo ayam ingkang gesang glorok madu minangka kala sampun minangka Purwakala bentaruan Hindu wonten ing tanah Jawi wonten ing sisih etan dipun aturaken Kanjeng Sri Radha Krishna sinuwun lawu ingkang sampun parang kaaturan banten jangkep wonten ing Rikalengganan punika wonten ing sisih kidul katuraken Kanjeng Dini Ratu Kencana sari ing palenggahan saka Dumas lan Kidemang Tanggul Sik juru kunci gaib Kraton Kidul kanthi aturan banten sedaya komplit ketang biru ten ingkang sampun rinakit wonten ing bebanten sangat jeni Kanjeng Ratu Alit wonten mriku wonten ing sisih kilen mertosi dumateng Gunung Merapi merbabu ingkang katujuaken Dewa Siwa Mahadewa Kanjeng Ratu Sekar Kedaton Dewi Umuh katurang bebanten golong kalih welas tasaipun jenang sekawan kiblat ingkang dipun papanaken wonten ing layah ingkang cinawis wonten ing pitu utawi cacah 7 lemper jenang abang putih jenang sungsung jenang brawuh jenang putih gula abang jenang seliringan jenang putih garis sedaya sesaji ingkang warni menika minangka bisungsung wonten ing segahan wilujengan Bapak Agung Kiblat sekawan ingkang lumampah wonten ing bumi Nusantara tanah Jawi jangkeping atau bisungsung wonten madyaning Rikalengganan punika purnaning ganti Kanjeng Ratu Alit atur bisungsung lan sak sirping ketawang Santi Mulya kepareng katuraken beksan bisungsung kunjuk dumateng para luhur suci ingkang lenggah wonten ing Candhi Brahma Wisnu Siwa sak sirping ketawang Santi Mulya tumapak katuran beksan lan Sita Urti
melaksanakan kubun-ubun. Oke, selesai. Mohon Bapak Ibu semuanya menyiapkan. Membersihkan itu waktu pada sekaligus bawa videonya sehingga tidak bolak-balik. Silakan yang sudah mengambil foto dan video langsung menuju ke umat. Saya mohon kepada umat supaya tetap tenang, tertib di tempat duduk masing-masing. Para pimpinan akan melayani Bapak Ibu untuk membersihkan itu waktu pada. Untuk perbaikan Sudopoyo, untuk personel yang ada di sebelah kiri kawitan untuk ditambah. Oke, silakan Poro Pinandito mundur, yang di depan Balai Toledan yang sudah silakan mundur. Kalau tidak di depan Balai Toledan. Silakan untuk tetap berada di tempat. Untuk pengambilan banten akan dilayani setelah Metirda. Dan bersamaan pada kesempatan siang hari ini, Wilujengan Bapak Agung Kiblat Sekawan akan dilakukan penanaman Banten Bekaka ke hadapan Iwang Ibu. Saya mohon kepada Bapak jaga saya, umat tidak boleh di depan Pak Balai Toledan. Silakan lunas itu waspada langsung ke pemangku kami, sama saja. Kalau ini dilepas, ini semua seperti tahun kemarin. Silakan jaga saya. Bapak Ibu, mohon diselesaikan dulu untuk Metirda dan video. Nanti baru Mohon jaga pengambilan banten. umat yang ambil sesaji jangan dulu, stop dulu. Ini semua bubar semuanya nanti. Ya, jangan dilayani dulu Sudopoyo untuk pengambilan banten nanti. Pengambilan banten setelah Bapak Ibu jangan ngambil banten dulu. Silakan kembali ke tempat dulu.